A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus KSSB yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kenikmatan iman kepada Bapak Ibu semua sehingga bisa mengalahkan apapun kegiatan yang seharusnya Bapak Ibu lakukan dan dapat hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sewaktu dakwah Nabi ini sudah mulai mengkhawatirkan orang-orang Quraisy, Pak. Orang-orang kafir Quraisy tidak mau memilih jalan kasar. Jadi dia datangi paman Rasulullah Abu Thalib, kemudian dia katakan, "Paman, tolong sampaikan kepada Muhammad, mau dia berhenti mendakwahkan Islam ini. Dia mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja tanpa pemilihan, Pak, tidak ada lawan lain. Dia mau harta, kami kumpulkan harta terbaik kami. Dia mau wanita, tinggal tunjuk wanita seperti apa dia mau." Jadi dari dulu tuh, Pak, untuk melumpuhkan agama ini ya dengan tiga inilah: jabatan, harta, wanita. Jabatan nih, Pak, ya, jangankan menjadi raja lagi, untuk jadi RW nya berebut orang, Pak. Dan 6 bulan padahal tidak gajian nih semenjak Covid nih ya, berebut juga orang. Itu yang terendah aja tuh, Pak, ya, RT apa itu udah pakai kubu-kubu tuh, Pak. Tidak usahlah itu jabatan struktural lah pemerintahan, untuk jadi pengurus masjid aja, Pak, persaingan pun ketat. Nah, itu ngerinya sebuah jabatan tuh, Pak. Orang baik bisa berubah jadi jahat gara-gara jabatan. Kemudian datang lagi godaan yang kedua, kalau dia mau harta, akan kami kumpulkan harta terbaik kami. Waduh, kalau udahlah harta nih ya, Bu, yang susah orang, Bu. Payah orang mau kuat kalau soal harta nih, Pak. Apa kata Rasulullah? Jangan karena lambatnya datang pertolongan Allah kepadamu, engkau bermaksiat dalam mencari nafkah. Dan ini masih banyak dilakukan orang yang rajin sholat. Zikir terpejam-pejam mata, Pak. Tapi kalau main duit nih, jangan ditanya lagi. Tong sampah aja bisa dimainkan, Pak. Anggaran ban misalnya dinas kebersihan, anggaran ban itu kan ada dalam 1 tahun misal 2 kali ganti. Yang kerja sip dinas kebersihan itu di mobil ini misalnya 8 orang dijadikan 4 orang. Kemudian yang nyapu jalan misalnya jalan ini 8 orang dijadikan 3 orang. Itu udah dianggap biasa tuh, Pak. Dana fiktif itu dianggap itu biasa, itu dianggap laba. Akhirnya berapa teraniaya orang jadinya. Jadi saya tanya tuh, apa enggak menganiaya orang namanya tuh? Ya kan, ini kami terapa sistem, Ustaz. Kami terbentur sistem. Jadi ini setorannya misalnya ban ini segini, ini distorkan nanti ke sini bagi ini. Berapa jahatnya, Pak, kan? Teraniaya orang. Jalur itu seharusnya dikerjakan 8 orang, dikerjakan 3 orang. Teraniaya enggak, Pak, yang 3 orang jadi. Sementara dia hanya menerima gaji untuk 1 orang. Nah, itulah ngerinya
harta ini. Harta ini Pak ya, sedangkan duit masjid aja habis kena lantak kadang Pak sama orang. Kalau zikir terpejam-pejam mata, kota infak lewat juga Pak. Jadi orang bertanya, mengapa harta itu berbahaya? Harta itu berbahayanya yang pertama, akan kita cari dengan jalan yang tidak halal. Itu bahaya harta itu Pak. Orang banyak tidak sabar, susah, akhirnya milih jalan pintas untuk dapat harta. Sampai kadang-kadang ada prinsip jujur azab kita Ustaz, tidak dapat kita, orang tambah naik-naik aja. Kita macam-macam ini juga hidup. Kalau mau kaya jadi pengusaha Pak, jangan jadi pengabdi masyarakat, jadilah pengusaha. Dicari dengan jalan yang tidak halal, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Orang tidak sabar dalam mencari nafkah dengan jalan yang halal, akhirnya dia mencari dengan jalan yang haram. Jadi kalau ada orang sholat Pak, stres saja bawaannya, makin rajin tahajud makin tidak tenang jiwanya. Cek nafkah yang kita makan. Karena dalam sebuah hadis ada orang tampang lusuh, baju kusut, dia mengangkat tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, bagaimana aku akan mengabulkan doanya, kata Allah. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram. Bapak Ibu yang saya muliakan, ditanyakan lagi oleh para sahabat, kalau bisa kami mencari harta dengan jalan yang halal, kami belikan kepada yang perlu, apakah ada bahaya lagi? Ternyata ada bahaya yang ketiga, yaitu dilalaikan mengingat Allah karena sibuk mengurusnya. Jadi ini aja yang kita waspadai Pak. Kalau ini bisa kita waspadai, silahkan berharta. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda, dan sebaik-baik harta benda di tangan orang-orang soleh. Nah, setelah harta yang ditawarkan oleh orang Quraisy, yang ketiga ditawarkan wanita. Ini yang berat nih Pak. Ditawarkan wanita ini Bu ya, ini perkara paling sulit bagi laki-laki yang beriman. Jadi memang harus hati-hati terhadap tiga godaan ini Pak. Inilah yang menghancurkan manusia. Orang-orang yang beriman kenanya pasti gara-gara ini. Melumpuhkannya itu pasti dengan jabatan, diam. Dengan harta, diam. Dahsyat Pak. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Bapak-bapak yang menjabat, jangan gara-gara ini membuat bapak mundur aja laku ndak. Bapak maju karena bapak mampu lah. Bapak hadir di masjid ini karena bapak ingin mendapatkan kebenaran dan ingin menjadi pemimpin yang amanah. Jadi jangan pula dijadikan ceramah ini melemahkan bapak. Gawat, aku kalau tidak gitu macam mana lah caranya? Tidak ada masalah, pokoknya waspadai aja itu. Kalau nakal jangan nakal-nakal amat. Itulah maksudnya, jangan nakal-nakal amat lah. Ini hanya sebagai pembatas-batasnya lah, pembatas-batasnya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan Pak? Oh ya, silakan Pak Ji. Luar biasa pertanyaan Pak Haji kita ini, Pak Imam kita. Semua orang pasti tergoda dengan hal ini. Jadi bagaimana mengatasinya? Menghindari penyebabnya. Misalnya nih Pak, sebanyak nih ustadz-ustadz di Riau, kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat Allah Pak? Karena diantara kami beliau yang paling siap. Untuk populer, untuk berharta, beliau yang paling siap. Kenapa tidak saya dikasih Allah? Karena Allah tahu nih Nazril nih anaknya ini bahaya nih. Ini kalau kaya sombongnya minta ampun nih. Udah tahu Allah tuh Pak, makanya saya tidak dikasih itu. Dan saya jangan berusaha pula untuk menjadi itu. Nah, itu maksudnya Pak kan. Kita tahu kelemahan kita. Ustadz Abdul Somad dikasih orang mobil dipulanginnya semua Pak. Sempat saya tuh Pak, ada lagi enggak yang mau ngasih? Nah, biar saya buat gerasnya agak besar sedikit. Jadi hindari penyebab, dan kita harus mengenal kelemahan diri kita.
Kalau kita tahu kelemahan kita, Pak, ada pejabat di Dumai, mundur dia, Pak. Pak, orang banyak pengen gini. Gak sanggup saya, Ustaz. Udah terbayang saya lain rasa. Jadi dia mengukur dirinya sendiri. Makanya kita yang lebih mengenal diri kita, kita yang tahu bagaimana supaya tidak tergoda oleh perempuan. Jadi cara mengatasinya itu hindari penyebab. Cuman memang bergantung kepada Allah itu adalah senjata yang paling luar biasa. Jadi Usamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapa doa kau banyak kau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik? Kata Rasulullah, hati kita ini cepat berubah, lebih cepat dari air yang mendidih. Makanya inilah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah agar hatinya teguh. Jadi dibantu dengan doa ini, Pak. Itu yang membuat kita akan menjadi kuat. Jadi Allah akan hindarkan kita dari hal-hal yang membuat kita lemah. Itu udah pasti. Makanya Allah itu dalam hadis qudsi suka dengan doa yang diulang-ulang. Makin nyinyir kita berdoa, makin banyak Allah kasih. Jangan pernah menyandarkan kepada kekuatan diri sendiri, maka kita akan lemah. Misalnya Pak, bapak lawan misalnya dengan aku tuh harus gini, aku tidak boleh gini, aku tidak kuat kita, Pak. Tapi kalau misalnya kita bergantung kepada Allah, Allah yang menghindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin ini Pak Haji. Nah, sebetulnya Pak Haji ini tahu, cuman dia ingin jawaban ini kita dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.